Terus gue buka mata, gue di tengah tembok. Ini kan gue di sini kasurnya, gue di sini. Anjir, melayang anjir. Terus gue kayak gitu, gue liat gue. Tapi lu pada saat itu conscious lo itu yang di bawah atau yang di atas? Dua-duanya. Nah itu gue bingung. Gue nggak putus sama ini, tapi gue ada di sini juga. Jadi kayak ke Ke-connect di bawah ini, gue lagi berusaha untuk bangun. Di atas ini gue ketakutan. Aku pernah dengar kalau melayangnya kejauhan, ada yang bisa, ya ada yang lain yang bisa masuk ke dalam badan asli lu. Kayak Insidious kan? Iya, kayak Insidious banda. kalau terlalu jauh ya wanderingnya. Lu melayangnya terlalu jauh. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini Kisah serem Kastil Sasha. kita akan membawakan cerita horor yang biasanya kan dikirim ke lu. Kali ini narasumbernya langsung kita hadirkan di sini ya. Ini adalah orang-orang terkenal yang sekarang saat ini memegang FYP TikTok. Betul. Ya, mereka Ternyata seterkenal itu. Seterkenal itu Gila, mereka parah. punya pengalaman horor pribadi. Kalau gitu Jadi, langsung aja kita urutkan dari yang followernya paling rendah dulu. gue dong. Bintang tamu yang pertama, dia adalah seorang warga Tionghoa keturunan Cindo, ya. Dia adalah sebuah blasteran Cina dan juga Venezuela. Oh really? Really, yes. Oh. Dia mampu mengatakan selamat datang dalam 3 bahasa. Barusan juga dia gagal menikah, gagal merit, ya. Kenapa? Padahal dia udah effort banget, dia udah beliin pacarnya iPhone udah dikasih semuanya. Berarti ini salah satu kisah serem dong. Kisah seremnya Iya, justru itu kisah seremnya gagal merit. Tetapi setelah putus nggak lama punya pacar baru. Kok kita malah jadi gibah? Selebditor kita HS. Ni hao, selamat datang. Yang kedua, kita punya tamu jauh-jauh dari Pulau Bintan di daerah Kalimantan Tengah sana. So far away. Datang jauh-jauh buat syuting segmen ini doang. Segmen KSKS loh, kisah serem Kastil Sasha udah seterkenal itu. Benar. Dan dia ini adalah seorang penggemar telur setengah matang. Kenapa begitu? Semakin dia berair, semakin suka. Dia suka becek-becek. Dia adalah seorang kokoh-kokoh dan juga tapi nggak sempat jualan pulsa. Yang soalnya dia dia. Ko Alex. Selamat malam. Selamat malam. Let's join di KSKS today's guests. Ya. Dan terakhir adalah Rinaldi Melu. belum pegang intronya yang keren dong. Ini dari semuanya dia adalah pemegang FYP terus ya. Oh, orang satu ini dia ini suka sekali balucu-lucu ya. Balucu-lucu dia di apa? Baloco? Bukan baloco. Kalau baloco mau ngocok. Sebenarnya dia ini ada indigo-indigonya sedikit ya. Nah. Nanti bisa kotanya dia ada ngeliat-ngeliat apa sini dia bisa lihat gitu. Kayak bers lagi. Rinaldi Melu. Jadi kali ini guestnya itu memang ya pernah punya pengalaman horor pribadi. Pernah punya Dan kenapa ini gue mesti kes-kes karena ini mereka subscriber setia gue. Betul. kita nonton Sasha yang gini, shit about to goes down. Beda. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to kisah serem Kastil Sasha. Nah di kali ini gue akan berbagi cerita, nggak langsung gue sih, jadi ini udah ada narasumbernya langsung ya. Emang dia tuh suka tiap 20 menit sekali dia suka begitu, suka melolong dia. Suka melolong. Di thumbnailnya itu ada unsur tarot juga, karena ini ada hubungannya sama pengalaman pribadinya dari Kak. Gue panggilnya apa ya? Naldi aja ya? Naldi aja. Dari Naldi. Dan ini juga ada hubungannya dengan Kak Geraldi, yaitu Madam Black Metal. Siapa sih yang nggak tahu Madam Black Metal sekarang ya kan? Sebenarnya nggak tahu widip lah bla fuck sure kita sama good bitch cuma nama baik. Let's just get into it daripada intro udah kepanjangan. Sebenarnya udah panjang banget kan. Langsung aja kita ke horor pribadinya milik HS. Ini narasumber langsung dan gue pun belum tahu ceritanya seperti apa. Ada ini nggak? Ada bumper nanti. Oh ada HS dulu Keren nanti banget. apa? Oke HS. Jadi kisah ini bermula pas aku masih SD kelas 5, berarti tahun 2009 atau 2010 deh. Jadi pas itu kan keluargaku kan sangat kental dengan Chinese-nya. Jadi kita itu ada tradisi memberikan persembahan buat dewa tanah sebulan sekali lah. Ada lah istilah yang lupa aku namanya, tapi memberikan seserahan di teras rumah, kumpulan masakan-masakan untuk dewa tanah. Aku tuh kan pas SD itu sering hobi main sepeda. Oke. Jadi suatu di bulan tertentu itu aku nggak sengaja
bersepeda dan remnya belum, aku ketabrak semua ke sepeda, ketabrak semuanya, tapi ayam gorengnya nggak kena tabrak. Ayam goreng nggak kena. Masih bisa dimakan dong. Masih bisa dimakan. Ini serius. Masih enak. Ditaruh bentar nih, kenapa jadi ada ayam goreng? Soalnya persemennya bisa bebas, bisa makanan manis atau gorengan, tapi mamaku cukup kental. Dia lengkap, ada kue, ada gorengan, ada ayam goreng, ada Nastar ada nggak? iya, ada pizza juga sama ada ayam goreng. Nastar mamanya enak banget. Oh iya. Enak banget kayak Dijual. 1 sampai 10 9 anjir beneran nastar mamanya ya. Iya. Itu gila banget, enak Wah, banget anjir. boleh tuh, boleh. Nastar budaya. Aku remku belum, aku terjatuh, sepedaku terjatuh, semua makanannya tumpah. Dari pintu belakang keluarlah mama yang sedang memegang panci kan, dicain lah gitu katanya. Ancuan ini hila. Jadi artinya kamu tidak berhati-hati, awas, siap-siap kamu bakal diganggu. Mama. Itu mamamu Itu- sendiri ngomong gitu? Iya, makanya karena kita sangat percaya bahwa itu tuh buat dewa-dewa dan makhluk sekitar juga agar tidak mengganggu keluarga kita. Dan akhirnya karena aku disiram-siram oleh omongan ketakutan itu, akhirnya Ya, terbayang-bayang. terbayang-bayang. Dan aku nggak tahu itu benar tersugesti atau memang kejadian. Itu kejadiannya jam 4 sore. Jam 5 sorenya aku selesai mandi, aku terus mengintip ke arah halaman belakang tempat kejadian itu. Aku hanya bisa melihat sepedaku terjatuh dan makanan itu yang tertumpah itu. Dan jam 5 itu udah mulai aneh tuh. Anjingku mulai gonggong sendiri. Ke arah Karena itu? Aku ada 2 anjing penjaga yang menjaga halaman belakang. Menggonggong sendiri. Soalnya kan biasa anjing itu menggonggong pas ada suara maghrib jam 6 gitu. Tapi jam 5 kenapa udah gonggong? Gok. Dan aneh ya, dia menggonggong ke dinding kosong, bukan ke arah halaman luar. Ini di hari yang sama atau? Ini di hari yang sama. Oke. 1 jam kemudian setelah mandi aku hanya bisa mengintip ke arah jendela. Dan 1 anjingku lagi hanya bisa ini Muter-muter. mutari makanan itu. Oh. Padahal kan makanan bisa langsung dimakan sama anjing itu. Satunya menggonggong, satunya memutari makanan itu. Anjing lu Nggak ada siapa? yang berani Gak ada nyomot yang- sama sekali. Karena biasa anjing tuh kita kasih makan nasi saja udah dia makan apapun. Iya, Tapi iya. ini kenapa kejadian ini dia nggak memakan itu? Padahal tuh makanan udah berserakan. Dia berserakan, lengkap lagi ada ayam goreng juga. Nastar ada. Ini di highlight. Tapi beneran kayaknya mamanya ini jago masak deh. anjir. Iya, di highlight. Nastarnya enak banget nastar. Ya Allah. Asli. Ya udah nanti next mau ya HS ya mau Nastarnya pesen. enak banget. Malamnya itu aku nggak bisa tidur karena aku kepikiran terus dari sore sampai tengah malam nggak bisa tidur. Adik-adikku udah tidur, akhirnya aku tengah malam pun memberanikan diri mengintip lagi ke arah halaman belakang. Makanannya masih utuh, masih nggak dimakan sama anjingnya. Anjingnya sibuk menjaga, mutarin ke halaman depan, tapi mulai jarang ngecek halaman belakang. Entah kenapa. Biasanya dia sering keliling ke halaman belakangnya. Anjingmu vegan gak sih? Alergi kali sama. Iya, nggak makan ayam. Pada malam itu juga mengalami mimpi buruk. Nah, Nah udah, mimpi buruknya itu kejadiannya setelah sangat nyata. Jadi aku mimpiin ada Ayam goreng. nastar. Udah enak sih mulai mimpi-mimpi sepedaku gerak sendiri seperti ada yang mengayunin. Terus aku mimpi juga ada kuntilanak yang bertengger di pohon dekat halaman belakangku juga. Padahal selama pas lagi siang hari itu kepikiran kuntilanak nggak? Atau sama Nggak sekali ada. nggak? Cuma Nggak kayak ada. aku takut udah gitu. Nggak ada. Jadi pas mimpi itu aku kepikiran kuntilanak yang bertengger di halaman belakang dan puncaknya itu aku nggak tahu ini lagi mimpi atau tidak. Jadi adegannya aku keluar dari kamar, aku lari ketakutan ke kamar mamaku sendiri. Dan di situ mamaku hanya berdiri menghadap ke jendela, hanya menghadap ke halaman belakang itu juga. Kayak film horor ya? Iya, mamaku hanya bilang harusnya kamu nggak pernah menabrak makanan itu. Padahal kan nggak sengaja ya jatuhnya Iya. ya. Terus udah akhirnya aku terbangun dengan posisi keringat dingin, ternyata itu semua hanya mimpi, tapi beneran keringat jatuh semua itu kayak Iya, udah berasa. berasa banget dinginnya jam 3 jam 4 subuh. Kayaknya setelah kejadian itu aku kayaknya Lumpuh. Astaga. Ada yang kayak dia makan sesajen terus kayak tiba-tiba dia lumpuh atau Ada yang apa. sakit Iya. benar itu di Bali dan sering akhirnya kejadian terus. itu kayaknya 2 sampai 3 bulan aku nggak berani lagi naik sepeda mau kemanapun itu. Agak Jadi, trauma dikit semua ya. jadi trauma dan udah jalan kaki. Tapi ayam goreng tetap makan. ayam goreng tetap enak 3 bulan beruntun. Tapi tau nggak, gue pernah baca kayak penelitian. Kita tuh manusia itu sebenarnya kita tuh nggak bisa mengingat mimpi. Gue selalu nginget mimpi. Nah, Serius, gue selalu inget. kita tuh sebenarnya nggak bisa mengingat mimpi. Tetapi kalau kalian ketika bangun dan bisa mengingat mimpi, it's most likely happen in real life. Previous itu. life ya. Iya. Katanya juga itu terjadi di dimensi lain. Iya. Kayak multiverse lain Iya. yang lalu di multiverse Orang itu lain. 80% dia nggak bisa ingat mimpinya, tapi kalau lu sampai ingat, apalagi sedetail dan sampai seitu Iya, tuh, gua berarti selalu itu ingat. is most likely to happen sebenarnya. itu sampai sedetail itu sampai kalimat yang dikeluarin oleh mamaku. Itu pasti inget kan ya, karena ini gue juga mau ngedibang pernah ada thread ya, kalau misalnya di mimpi itu lo nggak bakal tahu angka atau jam, nggak. Gue selalu inget kalau misalnya ada angka atau jam berapa, gue selalu tahu. Apalagi kalau yang terlalu serem itu pasti gue taruh di notes gue. Dan juga kayak katanya kalau di mimpi tuh lu bisa melakukan apa aja. Tau nggak mitos yang itu? Itu ini Kalau kamu lucid. sadar. Iya, kalau kamu sadar di mimpi kamu bisa melakukan apa aja. Itu gue dengernya di ini film SpongeBob. Kayak
Pernah SpongeBob itu ya di mimpinya dia bilang dia mau ini, pek langsung pek gitu. Kayak, oh ternyata di mimpi aku bisa melakukan apa aja. Kata SpongeBob gitu. Sebenarnya kamu besar, tapi teorinya tuh bener ada lucid dream. Itu ada lucid dream kayak maksudnya kita bisa mengontrol gue mau ngapain nih di sini dan mau sama siapa tuh bisa. Jadi at the end udah tuh gak ada yang beruntun lagi diganggu. Nggak ada atau kejadian apa. lagi, aku jadi trauma naik sepeda dan ya udah setiap kali ada persembahan sebulan sekali makan itu aku sampai nggak berani melirik ke halaman belakang lagi. Aku sibuk bermain di halaman depan aja udah. Oke. Kita kasih tepuk tangan buat HS. Thank you HS for the story. Nah kalau apakah Alex pernah merasakan atau Kejadian kayak HS? benar melihat atau bagaimana? Kalau aku mungkin bisa dibilang melihat, bisa juga antara iya dan bukan ya. Jadi yang cerita kali ini berhubungan dengan parkiran. Oke. Waktu itu keadaannya udah malam, mungkin sekitar jam 12-an ke atas. Tengah malam banget. Tengah malam banget. Oke. Jadi kan aku sering nongkrong sama temen nih. Udah kelarnya malam-malam, yaudah aku ikut mobil dia pulang ke apartemen dia, biar dari sana aku pulangnya lebih dekat. Nah waktu itu karena tengah malam parkiran apartemen udah penuh, dia parkir di basement 2. Nah di basement 2 itu masih penuh banget tuh mobil. Ya. Cuma akhirnya kita nemuin satu tempat Spot parkiran parkir. kayak agak jauh lah. Terus kita itu bingung karena dia juga jarang ke parkiran sana. Jadi dari parkiran kita mencoba keluar itu agak susah nih. Terus kita keliling-keliling kok nggak nemuin tangga naik. Kita lihat dari kejauhan ada orang. Dah kita ikutin aja orang itu. Saja jam segitu kan udah pasti, oh ini orang pasti mau keluar dari parkiran juga baru pulang. Kita lihat orang ini masuk ke emergency stair. Kita langsung tahu dong, oh di situ nih jalan keluarnya. Nah kita ikutin dari jauh pas kita masuk ke emergency stair. Tahu kan kalau emergency stair itu dia pasti zigzag. Iya begini naik Iya, gitu naik, gitu. naik. Ini tuh kita masuk ke dalam, bagian kanan kosong, langsung kita naik ke atas, terus kita balik lagi naik ke sininya, tapi itu mentok dinding. Itu aneh banget. Buntu. Dan which is itu jujur agak nggak masuk di akal karena emergency stair itu nggak pernah ada yang buntu karena emergency kan. Jadi maksudnya dinding aja pas segini. Dinding aja. Jadi leading to nowhere gitu. Jadi luar, nggak ada pintu, nggak ada tangga lagi. Kita juga bingung, tadi kita jasa saat orang masuk ke emergency stair itu, tapi entah kenapa itu hilang gitu aja, dan padahal nggak ada pintu keluar. Kita bingung apakah itu orang beneran orang, atau apakah kita ditutupin kayak sebenarnya ada jalan, cuma kita nggak bisa lihat. Dibutain. Kayak langsung merinding kan. Kita keluar lagi ke bawah, kita akhirnya muter-muter lagi. Untungnya akhirnya ada security. Kita nanya keluar lewat mana, terus diarahinnya malah jalan lewat naikan mobil. Dan seremnya itu sebenarnya security bukan security. Jadi pas mereka muter, mereka di situ sampai 2 tahun. Wah, Set muter, kalau naikkan mobilnya muter, set 2 tahun mereka. Alex ini baru keluar nih hari ini. makanya masih telat muda. Oh iya sih, nggak salah di situ. Band dari TikTok katanya. Gimana? Iya lagi. Iya kan? Kok kenapa jadi kepen ke itu? Kan dikiranya anak-anak. Dikira anak-anak. Iya. Aku hari ini habis ke band live di TikTok tadi siang, tiba-tiba ke band, alasannya di bawah umur, dan berkali-kali di band di bawah umur, jadi kesel. Itu komplimen yang backhanded sebenarnya ya. Sumpah itu pujian tapi lu kena juga ini. Nah, iya. Berarti jatuhnya secara visual dong itu nyata di mata lu. Secara visual ngalamin, cuma ya itu kita nggak tahu apakah orang itu bukan orang atau apakah emang kita aja dibutain jalannya. Dan yang ngeliat itu nggak cuma kamu kan benar-benar. Berdua. Nah, Karena aku sama temenku dua lihat ada orang, berarti kita yakin oh itu orang, dan dia jalan masuk. Orangnya tuh dari- kayak gimana bentukannya? Pakai baju hitam kah? ada mata, Iya, iya. ada hidung, Seriusan? kepala, Beneran? ada baju. Terus kayak Ya, bajunya orang warna biasa. apa? Hitam. Jujur udah lupa karena itu kejadian udah bertahun-tahun lalu. Cuma kayak orang biasa aja, nggak ada full putih, nggak ada full. nggak ada yang aneh lah bentukannya. Kayak kaos, Oh. jeans segala macam. Tapi mereka tuh emang bentukannya kayak manusia tuh. Iya benar. Bener. Kayaknya kalau- pernah lihat, gue pernah lihat benar kayak manusia, tapi di tempat-tempat yang tidak wajar. Kayak apa? Coba lo ini nyambung nggak apa-apa nih terus. Itu tuh ada Nanti gue blur kok kalau misalnya ada terlalu. sebuah Ayam goreng. Apa kita makan ayam goreng? Tadi kita udah makan ayam goreng. kan ada ini, ada kampus, tau kan sebuah Ada. kampus. Kan di depan kampus itu tuh kayak ada jalan gede, di situ sering banyak truk, sering banyak apa, dan itu tuh kayak kalau malam tuh sepi karena di jalan tuh jalan gede atau nggak sih kayak tol gitu. Gue nggak pernah tahu tapi lanjut Ya, aja. pokoknya gitu lah, Nanti ya gue kan. coba cari kayak gimana. Pokoknya dia tuh kalau malam, kalau dulu tuh di situ sepi. Nah waktu itu ceritanya nih, gue mau nganter temenku.
mau ku antar lah dia pulang, kan waktu itu syuting sampai jam 11 gitu, rumahnya tuh di daerah sana, ku antar lah dia pulang. Tetapi kayak gue tuh tahu rumahnya dia tuh lewat kayak hutan-hutan segala macam tuh, gue serem. Akhirnya gue ngajak teman gue satu lagi, kita bertiga bonceng motor. Sejak kapan lu naik motor? Ada motor gue Dulu. ada motor gue Mobil Cengtri dulu. ada motor gue Jadi lu triceng lu. Supra, iya, gue naik motor. Gue naik motor bertiga. Nah, gue sama di kursi, teman gue di jalan kaki. Diikat. Temen gue yang narik. Cengtrinya ke belakang atau ke atas? Jalanlah lewat situ kan, udah malam-malam, itu hampir jam 11:30. Terus malam-malam itu kan pas belokan begini tuh. Nah, ya. Lu KHS tahu daerah mana ini? Oh. Kalau Cengtri itu kan kayak Boti. Kita tuh kayak nggak bisa cepet-cepet dong, Iya. kayak Iyalah, kalau pelan. jatuh dong lu. Jadi gue tuh kayak melipir di pinggir jalan aja gitu, kayak nggak yang kencang-kencang, gue tuh bener di pinggir jalan. Nah pas gue jalan-jalan begini, lewat ada cewek tuh dia pakai baju kayak Biasa pengantin. aja. Oh. Dia pakai baju pengantin Anjir. kayak pakai gaun kayak Victorian gitu. Gue inget banget mukanya tuh kayak orang-orang Turki, hidungnya kayak mancung. Lu masih kebayang bentukan Kelihatan, gue lihat banget dia Manusia? mancung, bener-bener manusia, kayak kajil, tau gak sih lu, kayak bener-bener mukanya tuh kayak orang luar, tapi dia tuh pakai baju gaunnya tuh hitam, terus kayak di sininya tuh mekar gitu lah, kayak noni dong. iya, dia tuh jalan, tapi kan dia tuh ngeliat ke bawah, kayak sedih gitu, dia lihat ke bawah. Karena gue liatnya tuh orang. Ya lu nggak mikir kemana-mana. Bahkan gue sampai melihat begini loh, kayak kan gue naik motor gini, gue Jadi sampai lu nengok. gue sampai gitu. lihat begini, kayak ibaratnya kayak muka gue sama muka dia tuh cuma segini. Anjing, lu deket banget, serem woy. Iya, kayak gue tuh ngeliat begini, bener-bener tuh di sebelah gue dia lewat set gitu. Kan lu naik motor. Dia Iya. jalannya tuh maksudnya dari Iya, sini ke arah sana. Oh, gua kira. Jadi lewatin. bertemu. Iya, bertemu gini. Ya dekat dong. Which is nggak make sense karena ini tuh jalan satu arah, ya kan? Iya. Ini tuh jalan satu arah, Lewatin tapi dia tuh pejalan kaki. dia tuh ke arah yang sana gitu. Jalan kaki Jalan kaki pelan-pelan. pelan-pelan, malam-malam yang 11:30 pakai baju begitu. Tapi karena bagi gue, karena waktu itu kayak gue tuh nggak kepikiran itu tuh apa gimana karena Ya, orang, bener, manusia. Bener, orang. Terus kayak gue naik motor kan kita pelan-pelan kan, belum jauh dari situ. Terus aneh banget malam-malam pakai baju gaun Gaun-gaun, gitu. nah. Abis cosplay kan? Iya, makanya Bisa, bisa bener, jadi. iya. Gue bilang kayak gitu kan ke teman gue kayak, jangan begitu, jangan bikin gue takut Tapi dia juga lihat. kayak enggak, Enggak, ternyata kan enggak. makanya ditepok. Iya, makanya gue bilang kayak jangan gitu, jangan bikin takut. Terus lihat di spion lagi di belakang, dia sudah nggak ada. Oh, berarti lihat dulu. Iya, Padahal lu bener-bener papasan di muka. bener-bener papasan. Tapi kayak gue tuh kayak, tadi tuh apa dong gitu kan. Nah, ini plot twistnya adalah minggu depannya kita tuh syuting konten. Nah, syuting konten ada salah satu lah, ini orang ini tuh kayak memang bisa lah. Oh, bisa ya, bisa kayak dia bisa komunikasi juga. Kayak Teresa kayak yang masukin badan gitu kan. Sebelum syuting itu gue bilang sama si orang ini, si teman gue ini kayak, kemarin kayaknya gue lihat itu. Menurut lo tuh hantu apa bukan? Terus kayak dia, kayaknya itu orang deh. Masa sih? Iya, kayaknya itu orang sih. Udah kita syuting lah, syuting. Tiba-tiba dia masuk set di kamera nih, nangis gitu. Masuk nih anjir. Tolong, sakit gitu kata dia gitu. Sakit dia bilang gitu. Terus kita komunikasi lah, kamu siapa? Terus dia bilang, kamu udah tahu aku. Tapi Ini ngomong ke lu? enggak, yang tanya itu teman aku. Terus kayak teman gue bilang kayak, kamu aku. Terus dia bilang bukan. Terus siapa? Terus dia nunjuk gue anjing. Anjir, Dan dia kayak gini, serem sih. kamu pakai baju hitam itu ya? Terus dia Oh, langsung nyambung lo. terus dia langsung kayak meledak tangisnya. Iya, makin kenceng nangisnya. Terus habis itu kita tanya dia kenapa. Dia tuh ketabrak truk lah di situ, di area itu dulu dia pernah ketabrak truk. Tapi berarti ini kan hantu luar kan jadinya. Orang bukan kayak orang Indonesia kata lu. Gak tahu mukanya, siapa tahu keturunan Kajil aja orang Indonesia. Anjir sama aja. Oh, Kajil. Oh. Tapi padahal sebelumnya si temen lo tuh udah bilang, itu manusia kok gitu. Iya, karena bagi dia tuh merasa tuh energinya tuh kayak bukan energi Gak ada yang nempel juga setengah-setengah. ke lu, Dia tuh gitu. merasa kayak ini gue nggak merasa ini hantu sih, tapi kayak somehow tuh setengah-setengah. Tapi bagi dia tuh lebih kuat kayaknya bukan, karena emang betul-betul kayak manusia anjir. Kalau dia tuh bener-bener kayak manusia. Oh. Kayak lu begini. Di Subang gue baru tahu loh nih cerita yang ini. Kayak lu begini nih dia orangnya. Kayak HD banget gitu Iya. ya. Gak ada yang aneh, mata yang belok-belok. Persis gitu, kayak enggak. lu, persis kayak lu, sama 100% kayak lu. Mukanya kayak gue. Nah ini kejadian udah di Red Spot atau? Enggak, waktu itu gue masih syuting di studio rumah gue gitu, kayak gitu. Gitu. Itulah dia. Berarti lu bener ketemu langsung dong? Kelihatan. Ya kelihatan kan? Berarti kan Kelihatan. secara ngejreng itu bener-bener di samping. Iya, lo. benar-benar kayak orang. Kayak orang aja gitu. Soalnya Iya. sebelumnya kan kita udah pernah ya cerita sharing horor pribadi. Dia nih pernah cerita yang ketindihan, ya kan? Iya. Nah, itu udah gue kira itu doang, lu ternyata pernah ketemu. Ih, banyak gue mas sebenarnya. Oh, boleh nih buat case-case Oke, selanjutnya. Next Pak. Iya. next.
Nah sekarang Ini gua dari punya Naldi. Kanaldi tuh baik banget sih, sumpah. Setan banget. Dia punya ini serem banget. 1 sampai 100 seremnya. Tapi yang jelas salah satu ceritanya Kanaldi ini memang ada yang mirip banget sama cerita tetangga gue zaman dulu di Bali. Nah ini tuh ada beberapa kali kejadian. Jadi dia ada berapa tuh? Ada 1 tuh 3. Tapi ini disclaimer dulu, ini sebenarnya gue tuh bukan orang yang kayak sensitif banget gitu loh. Enggak. Cuma kebetulan kayak, oh ini tuh pernah kejadian, malah gue belum pernah lihat setan. Nggak pernah sama Nggak sekali. secara langsung gitu. Enggak, dan semoga nggak akan pernah karena gue penakut orangnya sebenarnya. Kalau kayak Bencong. bencong apa habis. Tapi kalau kayak suara gitu pernah. Tapi yang di mobil itu Itu gue nggak lihat kan? nggak lihat, cuma Nggak kan lihat, nggak tapi bukan mimpi. presence-nya ada. Iya, nggak mesti gini. Gue tuh banyaknya tentang mimpi. Cuma ada beberapa yang memang dari kisah yang lagi bangun gitu. Tapi nggak melihat. Tapi nggak melihat, Selalu selalu ada di kejadian. Iya, selalu tuh ada di situ, gue ada di situ, atau gue denger. Jadi gini, secara denah ya, rumah gue tuh ruang tamu, ini ruang nonton TV. Di sini kalau gue nonton kayak gini, ini TV nih. Kalau gue tengok ke kiri, itu tuh ada lorong yang menuju ke kamar. Sebenarnya kayak kamar tamu, tapi waktu itu belum ada orang, jadi dijadiin kayak gudang gitu. Gue tuh lagi nonton, gue inget banget gue nonton Seventeen Again. Sampai sekarang gue belum jadi nonton itu. Zac Efron kan? Zac Efron, iya. Ini bagus kayak itu. gitu. Itu bagus. Nanti gue nontonnya. Jadi kayak Katanya lu trauma. Pengen sebenarnya masih pengen nonton. itu kan setannya tua terus balik lagi ke Iya. 19 tahun. Bukan review film ini. Karena gue lagi nonton itu waktu itu posisinya gue sendiri karena keluarga gue lagi keluar, gue nggak tahu kemana. Di lorong itu kan gelap karena nggak ada orang, kakeknya ngegudang. Iya, kenapa dimatiin sih? Karena emang nggak ada kepentingan di situ. Ya. Tapi even kalau nggak ada kepentingan dinyalain aja nggak sih? Palu itu sering mati lampu dulu. Satu ya. Terus kayak By the way ini kejadiannya pas lagi Kanaldi di Palu. iya di Palu bagus. Pas gue lagi nonton, gue tuh dengar ada yang kayak "Shh," dari lorong itu. Dari lorong itu. Nah jadi iya kayak gitu. Nah gue tuh karena orang yang penakut, gue nggak mau ambil pusing gitu loh. Nggak mau ditakut. Iya nggak mau takut bilang, lagi. iya. Jadi ya udah gue tengok apa kek nggak tahu mungkin salah dengar gitu. Nonton lagi 2 kali, mulai agak keras. Oh jadi tambah dekat. Bukan tambah deket, kayak volumenya tuh makin kedengeran gitu. Jadi gue udah nggak bisa pikir kayak Positive thinking. ini kayak ini. Gue udah nggak bisa gitu lagi. Nggak bisa mikir kayak itu dari film A nggak. Iya nggak bisa. Tapi gue masih abaikan nih. Sampai ketiga dia manggil nama gue. Cewek apa cowok? Gue nggak tahu, suaranya tuh agak ambigu gitu loh. Tapi jelas yang dia bilang tuh nama gue. Gue lari, gue pergi ke tetangga, kan di tetangga ada kios gitu, warung. Ya udah gue duduk aja sih sampai keluarga gue datang. Itu rumah kebuka pintunya, itu Seventeen Again masih ada di TV. Gue udah nggak nonton. Tapi cerita kan Kanaldi ke orang tuh kayak mata dia aku denger ini. Cerita, tapi- Cerita. Tanggapannya mereka gimana? Gue lupa tanggapan mereka gimana ya. Cuma karena gue orangnya bukan yang mengalami sering, jadi kayak cerita kayak gitu tuh biasanya cuma dianggap angin lalu gitu loh. Dan gue juga sebenarnya nggak mau inget. Oh, malah inget gara-gara iya, setan. gue bahas itu karena kemarin si Saga tanya. Tapi gue hampir lupa itu kejadian itu. Oh, oke. Itu kejadian yang paling Horor. yang cuma gue yang alami gitu. Nggak bareng-bareng Nggak atau bareng-bareng. gimana? Oh, Dan itu bukan- pertama ya. Itu pertama. Dan ternyata kejadiannya itu nggak cuma di lorong, ada lagi. Iya ada beberapa sih. Paling ceritain yang kurcaci dulu nggak? Yang kerja itu dulu rumah lama. Nah itu bingung kan lu kok ngomongin kurcaci. Wah, udah kayak ngomongin Snow White nih mentang-mentang. Tapi orang benar itu. Snow White cu. Nah, jadi member keluarga gue nih pekerjaannya tuh dia suka seni, jadi dia suka ngecat gambar-gambar lukis gitu loh. Ilustrasi. Gambar-gambar di TK, grafik bukan grafik, Bukan grafiti, kayak gambar gitu loh. Gambar di dinding yang lucu-lucu itu. Nah jadi Itu vandalisme itu. Tembok Cina. Jatuhnya vandalisme itu kalau kayak gitu. jadi dia tuh ada punya anak kecil. Dia tuh akhirnya karena anaknya masih kecil dia gambarin Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White dan 7 kurcaci gitu. Iya. Untuk ya karena lucu aja. Ini dindingnya di dalam rumah atau Bukan. di dalam kamar si anak? Dindingnya tuh di teras. Oh di luar. Dinding teras. Gambar itu karena gambarnya bagus banget loh. Gambarnya bagus banget. Sejak gambar itu ada, anaknya itu suka nangis. Tiap malam nangis, tidur siang nangis. Terus nangisnya kayak gitu, Yang histeris. kayak tantrum gitu loh. Oh lu ada di situ? Gua ada di situ. Berarti maksudnya lu pernah ngeliat langsung gambarnya kayak apa? Iya, itu kan rumah saudara gua yang gua juga sebenarnya sering banget ada di situ. Nah, oke. jadi dia nangis sampai kayak demam, panas gitu. Terus ditanya kayak, "Kenapa sih nangis mulu?" gitu. Dia bilang, di kakinya tuh dicubit tiap hari dicubit sama makhluk-makhluk kecil kayak anak-anak kecil. Terus ada bekasnya
Jadi kayak berwarna merah, iya. Terus dia bilang yang cubit itu. Dia nunjuk ya. Dia nunjuk ke lukisan Snow White itu. Rachel Zegler. Beda. Ya memang ya ada beberapa case yang si roh itu, makhluk itu manifestasi Benar. menjadi apa yang kayak digambar, apa Benar, lukisan benar, ini benar. itu. Oh. Kalau nggak dia tuh menjadikan itu tuh media. Iya, media, benar. Vessel buat berdiam diri gitu kan. Bisa jadi. Benar. Nah sebenarnya agak bingung juga karena kayak kenapa ya gambar itu ya? Maksudnya kan biasa aja. Iya, gambar anak-anak loh. Anak lagi. Ah. Tapi karena emang waktu itu diundang kayak berdoa, didoain lah. Terus dibilang kayak, oh ini nih. Dari mural ini. Karena dia menyerupai manusia. Bahkan kayak kalau ke tempel-tempel poster-poster itu tuh poster-poster K-pop di kamar katanya juga kan bisa dimasukin. Katanya. Ya udah, gua tempelin gambar Pak Heso. Boleh. Setannya langsung Masuk ke bawa. situ kau. Iya mau. Nanami muncul nggak? Mau. Coba gambarnya kayak Nanami yang di mural itu kayak aku malam-malam dicubit sama yang itu Nanami. Mau. Lanjut. Dihapus. Diganti sama gambar Bunga. malaikat. Oh, malaikat. Oh. Nggak Sampai ada. sekarang masih ada. Dari situ udah rumahnya udah digusur. Oh lah, terus lanjut. Dari situ beneran berhenti. Adik sepupu gue tuh berhenti nangis, berhenti tantrum, berhenti pokoknya. Kalau selama ini dia ngarang kayak dia nggak suka aja gambarnya kan jelek. Bisa jadi sih. Hiperbola aja gitu. Bisa jadi. Drama dari kecil sebenarnya. Astaga, umur 5 tahun. Gue 5 tahun kayak gitu suka banget. Oh. Tapi gue penasaran. Ada lagi Apa ya? Kayak di Yang jas lo sih. tadi bilang di bawah. lucid. Lucid dream. Lucid dream itu bukan apa misteri ini, itu emang ada bisa kita train, kita latih tuh bisa. Oh, bisa dilatih. Iya. Selain lucid apa? Yang ini yang melayang kan kita tidur sendiri kan. Itu gue pernah. Tapi apa namanya ya? Ada istilahnya. Flying dream. Kalau lucid dream itu kayak kita aware apa yang mau kita impiin gitu loh. Oh. Cuma lucid dream kadang ada yang negatif sama ada yang positif. Negatif itu ketika ini yang kayak mini lucid dream ya, setengah-setengah. Lo tahu lo lagi danger nih dan lo berusaha keluar dari mimpi, itu setengah-setengah. Oh, iya. Itu udah Astral setengah projection. sadar. Oh, astral. Astral projection. Astral. Astral Pernah. projection. Udah gede tau, masih kecil udah tau. SMA lu. Oh, udah gede dong. Terus Udah gede. gue nggak tahu nih ceritanya kenapa. Gue tuh tidur, gue bangun, gue di tengah tembok. Nyangkut. Jadi kan kamar gue waktu itu kan gue bertiga, gue sama adik gue dua. Kamarnya tuh berdua gini. Gue Bang tidur. bed. Iya, gue tidur nih. Lu tahu rasanya mau ketindisan gak sih? Kayak tindihan. Iya, Lu kan tahu. nggak bisa gerak, nggak Iya. bisa. Iya, udah nggak bisa stuck aja buka mata. bukannya. Iya ya. Tapi udah sadar tuh. Terus ada momen gue mau ketindisan, terus gue buka mata. Gue di tengah tembok. Jadi gue tuh melayang gitu. Hah? Jadi kayaknya tembok nih. Ini kan gue di sini kasurnya. Gue di sini. Anjir, melayang anjir. Terus gue kayak gitu. Gue liat gue. Tapi gini, gue yang di atas sini sama gue yang ini masih nyambung gitu loh, ngerti sih? Iya, masih bisa. Gue di bawah ini lagi pengen berantem kayak mau lepas. Tapi lu pada saat itu conscious lo itu yang di bawah atau yang di atas? Dua-duanya. Nah itu gue bingung. Gue nggak putus sama ini, tapi gue ada di sini juga. Jadi kayak ke connect. Ke connect di bawah ini, gue lagi berusaha untuk bangun. Di atas ini gue ketakutan. Gue lihat adik-adik gue tuh lagi ketawain gue gitu loh, karena gue lagi tidur, tapi gue kayak gitu loh di bawah ini. Minta dibangunin Harus gitu. jadi makanya waktu itu gue nggak tahu gimana ceritanya. Gue tiba-tiba buka mata, tapi gue udah di bawah lagi. Gue marahin adik-adik gue karena Kenapa gue nggak kayak bangunin? kenapa dulu nggak bangun? Gue hampir mati loh kayak gitu. Itu cuma sekali doang, itu capek. Makanya gue bilang apa yang gue alami itu lebih ke mimpi daripada yang Langsung. gitu. Soalnya aku pernah dengar kalau melayangnya kejauhan, ada yang bisa, ya ada yang lain yang bisa masuk ke dalam badan asli lu. Kayak Insidious kan? Iya, kayak Insidious badan. Kalau terlalu jauh ya wanderingnya. Lu melayangnya terlalu jauh. Tapi yang astral aku baru pertama kali dengerin, dan subscribersku nggak pernah ada yang ngasih cerita gitu kan, dimana kayak mereka Astral projection. iya detach. Kecuali kalau misalnya mereka kayak mimpi, iya gue ketemu ini tuh, kayak itu kan sering terjadi, kayak ke aku juga pernah terjadi. Tapi kalau yang bener-bener ke connect sama badan kita dan kita ngeliat badan kita gitu, nggak, baru kenal itu doang sih. Itu cuma orang Palu yang bisa. Gue juga bisa. Ya udah, nggak usah. Gue di badan lu. Jadi di atas ini lu. Jadi yang di next story ini kemarin kita juga udah bahas ya, gue juga baru pertama kali mendengarin ini, tapi at the same time bukan relate di gue ya, ini cerita dari tetangga gue yang tadi gue omong di intro. Ini ada samanya, jadi I kind of believe this one. Ini ada hubungannya dengan tarot, kartu tarot. Now the thing is, makanya tadi gue nge-mention Kak Geraldi kan, dia kan juga Madam Black Metal. Madam Black Metal kan membaca tarot yang handal. Dimana memang gue pun yang di sini ya, tarot cards itu memang bukan menentukan masa depan kalian, bukan, tapi it could help
jadi sebagai vessel ya jatuhnya untuk Ya balik lagi ke free will orang juga. Iya, Free kayak will. nanti kayak pilihan hidup kalian juga tetap kalian yang pilih, bukan karena tarot itu sebagai peta doang. Kenapa gue jadi ngomongin tarot ini? Di Indonesia ini, ya kita ambil Indonesia aja ya. Setiap orang itu punya kepercayaan masing-masing ya. Ya kepercayaannya berbeda-beda. Nah, ada beberapa dari kita itu percaya bahwa kayak seperti kartu tarot, oracle, yang batu-batuan gitu, stones, gemstones itu bukan dari ajaran agama mereka. Gimana ya gue ngebahasnya ya, dan beberapa orang yang bukan yang nggak berpercaya. Sama gitu. Kayak menurut gue kayak semua orang tuh udah cukup dewasa untuk kayak bisa memilah, memilih dan juga apa yang dia ingin lakukan dalam hidupnya. Jadi yang akan diceritakan Aldi ini cuma sebatas kayak kejadian yang pernah dialami. Sebenarnya kayak tidak untuk mendiskredit pihak-pihak tertentu. Di sini ada hubungannya dengan kuasa yang lain. Kuasa di luar kuasa agama. Nah, bisa dibilang kayak begitu ya. Karena ini kejadian sama tetanggaku juga yang nanti gue bakal lanjutin setelah ceritanya Kanaldi ini. Dan ini hubungannya dengan kartu tarot. Jadi waktu itu ada teman gue yang suka nginep di rumah. Dia tuh punya kartu tarot. Dia tahu ya kartu tarot, tapi kartu tarot tuh gambarnya beda-beda apa cuma Beda-beda. ya? Beda-beda. Dan banyak yang lucu-lucu. Kalau sama semua kartu nama, goblok. Ya nggak tahu lah. Kartu itu ketinggalan di rumah gua Ini kejadiannya pas lagi Di Palu. di Palu. Oh, masih di Palu. Ini semua kejadian di Palu ya. Ini masih di rumah yang sama dengan yang rumah lorong itu ya. yang itu. Iya. Oh my god, terus. Jadi Satu malam. ini TV. Masih nonton Seventeen itu. Ya habis dulu. Adik gua sama oma lagi habis nonton, mereka ketiduran. Mereka tuh malam-malam, adik gua tuh kebangun mau buang air. Kamar gua tuh keadaan kebuka. Jadi lampu yang masuk itu cuma lampu dari ruang tamu ke situ. Iya, pantulan cahaya. Pantulan cahaya aja. Waktu dia nengok ke kamar, lo tau lihat apa? Dia lihat Putri Duyung Di kamar. di kamar. Duduk di kasur, dekor, terus rambutnya tuh terbang kayak di air gitu loh, ngerti gak sih? Mengambang. Mengambang. Nah adik gue ini masih baru bangun, jadi dia punya kesadaran belum Kayak belum full ya. belum full. Nah namanya anak kecil kalau mau pipis kan minta temenin. Oma gue dibangunin, oma temenin pipis. Oma gue bangun, lihat ke kamar, lihat Putri Duyung juga. Karena udah kejadiannya kayak gitu, omaku tuh langsung inisiatif tutup pintu. Besoknya Mimpi basah. adik gue tanya sama oma gue, Oma kemarin lihat kan? Oma kemarin lihat Putri Duyung. Sebenarnya itu pertanyaan absurd banget ya untuk ditanyakan ya. Jadi kayak mungkin dia malu kali adik gue. Tapi pertama di pagi hari kenapa itu ya? Tapi kagetnya adik gue tuh karena oma gue juga bilang Cika juga lihat. Mereka berdua tuh lihat hal yang sama. Nggak, jadi bentukannya itu adalah kayak bener banget Bener-bener kayak ikan gitu. Gitu. Cewek, Si Roman lo anjir. iya, ngambang Gelombang. Tapi kondisinya adik sama oma itu nggak pernah lihat kartu itu, gambar dari kartu. Nah iya bener. Apakah mereka tahu itu tarot temanmu itu ketinggalan? Enggak. Tapi kalau pernah lihat kartu pun nggak mungkin di hari yang sama lihat Putri Duyung yang sama. Iya, mereka kayaknya nggak tahu. Tapi feeling gue kayaknya tuh emang sosok penunggu rumah dia aja yang kayaknya bisa memanifestasi. Oh, sama Dia lihat kayak tuh yang mural kurcaci itu. Bisa jadi. Ah, itu beda rumah tuh. Iya beda. Tapi kan rumah siapa tahu maksudnya. dia attach ke Tapi kita nggak tahu elunya. kalau itu ya. Jadi dia ngikut keluargamu. Jadi bisa aja kayak bener ya manifestasi yang ada dalam kartu tarot. Jadi itu emang kartu tarot dia jadi vessel. Kan keluarga gue Kristen banget ya. Iya. Jadi kayak ada beberapa pendoa biasa datang ke rumah. Nah ada satu pendoa datang ke rumah, terus lihat kartu itu. Terus dia kayak ini dibuang ya gitu. Ini tuh ada rohnya. Tapi temanmu ini memang dia bisa lihat atau dia memang hobi main kartu aja? Gue nggak tahu itu punya dia apa enggak sebenarnya. Heh? Dia juga nggak ngaku Tiba-tiba ya? muncul. Enggak, gue tahu itu dia punya. Tapi Maksudnya dia gue nggak tahu bawa. historinya itu Apakah itu dari punya dia? mana. Punya dia apa punya temen dia bawa juga nggak tahu. Jangan-jangan ini teori gue ya, gue baru nyambung sekarang. Jangan-jangan emang sengaja ditinggal di rumah itu. Karena siapa tahu dia pernah kejadian sesuatu dengan tarot itu dan ya udah gue taruh aja lah. Siapapun ini yang masukin ke kartunya. Tapi kayaknya Ih, hati busuk temanmu, hati busuk. Dan gue jujur kartu tarot tuh bagus ya. Iya, ilustrasinya bagus. Ilustrasinya bagus-bagus. Mas tauku ya kalau tarot itu biasa ada beberapa macam cara untuk membaca. Ada tarot spiritual, tarot energi, sama tarot psikologi. Nah kalau yang spiritual apa energi itu dia bakal mengambil energi buat baca kayak masa depannya gitu. Jadi emang nyambung ke alam spiritual dan energi itu. Yang di dalam rumah dia mungkin bisa jadi. Ya sepengetahuanku ya. Jadi nggak tahu juga kalau misalkan ada pembaca tarot yang lebih paham mungkin bisa komen juga gimana itu sistemnya. Oh iya, SOP-nya. boleh. Karena kita juga gak begitu tahu lebih dalam ya. Walaupun ini ada Atau black mungkin- metal. Iya. Mungkin Madam Black Metal sedang menonton video ini mau memberikan Oh.
Ada apa? Kalau nggak ada wicked kurang. Kurang ya. Lebih kayak Mickey Mouse gitu. Yang dua. Tapi setelah kartu tarotnya itu dikasih lagi, si adikmu nggak kelihatan apa-apa lagi? Soalnya nggak diteror sih sebenarnya, itu cuma kayak satu terlihat. kejadian yang cuman itu doang. Ya memang kayak makanya yang mau bilang itu cuma sebuah bagian dari pengalaman aja. Kayak sebenarnya kayak banyak hal yang bisa terjadi, kayak bisa aja tuh bukan karena kartunya, tapi karena emang di rumah itu ada sesuatu yang menjadi kebetulan waktu itu kartu tarotnya tuh kayak gitu, jadi dia lihat dia menyerupai itu. Bisa dan jadi. apalagi kalau misalnya Iya kita kan? ngomongin lebih ke agama kan Iya. kayak kartu tarot dan yang sebagainya itu kan di luar jamaah di luar ajaran agama. Ya. Karena itu ada roh lain, bisa dimasukin roh lain, itu bisa make sense juga. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Thank you so much ya udah berbagi kisah horor pribadi. Apalagi gue baru pertama kali nih langsung sama narasumbernya. Thank you so much HS, Kager, Alex, Kanaldi. Tapi masalahnya kayak di rumah gue kan tarot banyak gitu. Ini manifestasinya. Enggak. Manifestasinya kayak gini. Makanya rumah gue hantu. Malah bener ya. Kalau rame lanjut part 2. Tolong like-nya yang rame ya kan, di-share itu di Instagram, di WhatsApp and all that. Kalau kalian senang kita bakal ada lagi KSKS bersama narasumbernya part 2. Ya kan? Oke, thank you so much guys for watching today's I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow your girls Instagram Sasha X Marisa, dan yang ini semuanya udah ada di sini ya Nggak apa-apa, Instagramnya. mereka aja gue udah banyak. Ya udah ini nggak Boleh usah. unfollow aja. Iya, unfollow aja. Unfollow, follow-nya ke kita. Report pornografi. Bye bye. 20 menit sekali dia suka begitu, suka melolong ya. Suka melolong. Suka melolong. Kadang juga menggonggong. Kadang juga mendesis. Kayak Kayak gitu goblok. Maluin gue. Itu kayak apa?